이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 going은 언제나 너에게 going Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media sosial. Media sosial ini adalah salah satu bagian dari di era digital di mana dapat membuat suatu hubungan interaksi secara tidak langsung antara satu dengan yang lainnya. Secara dunia maya atau digital, dalam media sosial bisa saling berpartisipasi, berbagi, berinteraksi terkait informasi, teks, gambar, video, audio, sebuah konten. Media sosial yang ada saat ini seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lainnya. Penggunaannya dipenuhi oleh berbagai generasi yang ada di penduduk Indonesia. Saat ini yang mendominasi penggunaan media sosial adalah generasi Z, kelahiran tahun 1997 sampai 2012. Usia pada saat ini 2023 yaitu 11 sampai 26 tahun. Generasi Z ini disebut juga generasi net atau generasi internet. Mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Oke, selanjutnya generasi milenial. Nah, generasi milenial itu berarti generasi yang berarti sekelompok manusia atau orang-orang yang lahir pada waktu atau satu angkatan yang sama. Nah, generasi milenial ini generasi yang lahir sekitar tahun 1981 sampai dengan 1996, yang dimana pada tahun ini sekitar usia 30 sampai dengan 40 tahun. Generasi milenial itu dikenal dengan sosok yang pertama, sosok yang pemalas, yang kedua, sosok yang boros. Karena generasi milenial ini generasi yang dimana mau mengeluarkan atau menghamburkan uang untuk sesuatu yang padahal dianggap tidak perlu dibeli. Nah, tapi sisi positif dari generasi milenial adalah yaitu generasi pertama yang bisa menggunakan digital native. Selanjutnya, generasi milenial juga sosok generasi yang mandiri, mungkin karena zaman juga sudah semakin canggih ya. Nah, menurut Abrasom mengatakan bahwa karakteristik milenial yang tidak takut untuk mempertanyakan otoritas cenderung dianggap buruk oleh beberapa generasi yang lebih tua, yang cenderung tidak melakukan hal tersebut pada generasi sebelum-sebelumnya. Nilai-nilai Pancasila harus kita ketahui, pahami, dan pastinya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar dapat terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah lama diperjuangkan, yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat. Mengutip dari buku Pancasila oleh Sulisworo, Tri, dan kawan-kawan, Pancasila memegang peranan penting bagi negara Indonesia. Di sisi lain juga, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja saya akan bahas satu persatu. Pancasila sebagai ideologi bangsa memuat 5 poin utama, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, kedua kemanusiaan, tiga nilai persatuan, kerakyatan, dan kelima nilai keadilan. Nah, dari 5 poin tersebut hendaknya selalu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.
Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ini tentunya disesuaikan dengan kondisi terkini di dalam negeri. Terlebih, Pancasila terbentuk melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dalam berbagai zaman. Nilai-nilai apa saja? Nah, yang pertama dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang bisa kita terapkan, yang pertama menjalankan perintah agama kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Yang kedua, memegang erat nilai toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan dalam diri kita. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, saling menghargai dan memiliki sikap toleransi terhadap sesama. Selanjutnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, nilai-nilainya yang bisa kita terapkan: memberikan perlindungan kepada semua orang yang berstatus warga negara Indonesia, tidak melihat dari latar belakang apalagi status sosialnya. Kedua, memperlakukan yang sama pada seluruh warga negara dimanapun berada tanpa memandang latar belakang sukunya, ras, budaya maupun agamanya. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang bisa kita terapkan: yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada sesama ketika berbeda pendapat saat musyawarah. Nah, sila yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang bisa kita terapkan, kita menjalankan gotong royong bersama tetangga atau masyarakat kita. Terus menegur orang yang mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar kita. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dan saya akan menjelaskan dampak positif negatif terhadap pengalaman nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Adapun dampak positif yaitu yang pertama, memudahkan berinteraksi dengan banyaknya orang. Yang kedua, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Dan yang ketiga, mempermudah ekspresi diri dan penyebaran informasi. Yang ketiga yaitu biaya lebih murah. Selanjutnya adalah dampak negatif pengaruh media sosial. Yang pertama itu ialah banyak tersebar berita hoax. Pada zaman sekarang ini teknologi semakin berkembang sehingga memudahkan kita dalam mencari informasi dan juga mendapatkan informasi termasuk dalam media sosial. Namun terkadang banyak berita-berita atau informasi-informasi yang hoax atau yang bohong sehingga cepat tersebar dan juga meresahkan masyarakat. Yang kedua itu adalah anak zaman sekarang banyak menggunakan kata-kata kasar seperti juga kata-kata kasar lainnya dan juga bahasa binatang. Yang ketiga itu adalah banyak konten yang kurang pantas dilihat seperti konten joget-joget lah yang banyak di TikTok seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah kecanduan media sosial sehingga kurangnya interaksi antar sesama. Kita sebagai anak muda juga terkadang sangat kecanduan terhadap media sosial. Bahkan kita bisa menghabiskan waktu 3-4 jam dalam bermain media sosial sehingga kurangnya interaksi antar teman-teman yang lainnya juga. Terus yang kelima itu ada cyberbullying.
yaitu pembulian. Pembulian tidak hanya terjadi di dunia nyata saja atau dalam berupa tindakan fisik, tetapi juga pembulian juga terjadi dalam kata-kata. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil survei kita dari pengaruh medsos pada pengalaman nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Nah, di sini kita menggunakan kuesioner yang menargetkan usia 17 tahun hingga 20 tahun. Di sini kita sudah dapat 20 responden. Pertanyaan pertama, seberapa sering Anda membuka internet untuk membuka media sosial setiap harinya? Nah, dari 20 responden, 55% menyatakan bahwa ia menggunakan media sosial selama 5-7 jam, 30%-nya 2-4 jam, dan 15%-nya selama lebih dari 7 jam. Pertanyaan kedua, apakah Anda merasa waktu penggunaan media sosial mengganggu waktu kerja Anda? Dari 20 responden, 65% mengatakan ya, dan 35%-nya mengatakan tidak. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda tahu jika cyberbullying atau perundungan dunia maya seperti menghina orang lain, menyebarkan hoaks, posting foto atau video yang memalukan, dan sebagainya merupakan suatu tindakan pelanggaran aturan dan nilai-nilai Pancasila? Dari 20 responden, mereka semua mengatakan tahu, mengatakan ya. Pertanyaan terakhir, pernahkah Anda menjadi korban pada hal tersebut? Nah, dari 20 responden mengatakan tidak. Tidak ada yang pernah menjadi korban dari cyberbullying. Nah, jadi komunikasi pada media sosial itu memberikan akses kepada setiap individu untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, atau mungkin sekedar menumpahkan kekesalannya. Adanya kebebasan individu untuk berpendapat pada media sosial itu memungkinkan media sosial menjadi sarana untuk mengutarakan kebencian sehingga terjadilah cyberbullying. Nah, di sini kita akan memberikan contoh kasus dari cyberbullying di sekolah yang dimana siswa tersebut dibully di dunia maya. Berikut videonya. Pada suatu malam, akun jagat Twitter dihebohkan oleh postingan akun sekolah mengenai pembulian. Korban dikeroyok hingga luka parah dan mengalami koma. Sedangkan para pelaku masih belum ditemukan. Berikut postingan Twitternya. Para pelaku pun risau dengan postingan tersebut dan mereka melakukan segala cara untuk mengetahui siapa yang mengupload bukti-bukti pembulian ini. Para pelaku pun sudah tahu bahwa yang mengupload postingan tersebut ialah Arkan. Arkan pun dimasukkan ke grup chat WhatsApp mereka untuk dieksekusi. Arkan tidak takut atas ancaman para pelaku. Ia akan tetap melaporkan hal tersebut kepada Wakasek Kesiswaan. Arkan akan mengusut tuntas permasalahan pembulian ini dan akan tetap membela kebenaran. Bullying adalah tindakan tidak manusiawi. Semua orang berhak merasa aman tanpa perundungan. Hentikan perundungan sekarang, jadilah pahlawan dalam menghentikan perundungan.